Jarum jam di dinding klinik kecil yang catnya sudah mengelupas itu berdetak lambat, seolah mengejek detak jantungku yang semakin lemah. Tik-tok, tik-tok. Baunya khas, campuran alkohol yang menyengat, obat-obatan murah, dan keringat orang-orang yang putus asa menunggu giliran. Aku duduk di kursi plastik biru yang salah satu kakinya sudah goyah, menatap lengan kiriku sendiri dengan pandangan nanar. Di sana, sebuah jarum suntik yang cukup besar menembus kulit tipisku, menyedot cairan merah pekat yang mengalir lambat ke dalam kantong darah. Ini sudah kantong kedua bulan ini. Dokter bilang aku tidak boleh melakukannya lagi, setidaknya untuk 3 bulan ke depan. Tubuhku terlalu kurus, berat badanku turun 5 kilo hanya dalam 2 minggu karena kurang gizi. Tapi aku memohon. Aku menangis di depan perawat yang sudah kuanggap seperti kakak sendiri itu. Aku bilang, suamiku butuh obat. Aku bilang, kami belum makan nasi sejak kemarin sore. Akhirnya, dengan wajah iba bercampur marah, dia mengizinkanku, meski sambil mengomel panjang lebar tentang bahayanya bagi nyawaku. Namaku Nia. Dulu, almarhum Bapak memberiku nama itu dengan harapan aku menjadi cahaya bagi keluarga. Tapi sekarang, aku merasa seperti lilin yang hampir habis sumbunya. Terbakar, meleleh, dan perlahan mati demi menerangi laki-laki yang kusebut suami. Mbah perawat itu datang membawa amplop tipis dan sepotong roti serta susu kotak. Dia menyelipkan amplop itu ke tanganku yang dingin. Isinya Rp300.000. Jumlah yang bagi orang-orang kaya di gedung-gedung tinggi Jakarta mungkin hanya cukup untuk sekali minum kopi. Tapi bagiku, ini adalah nyawa. Ini adalah harga darahku. Aku tersenyum lemah, mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak keluar karena tenggorokanku kering, lalu berjalan keluar dari klinik dengan langkah gontai. Matahari Jakarta siang itu terasa membakar kulit. Aspal jalanan menguapkan panas yang membuat pandanganku berkunang-kunang. Perutku perih, melilit hebat. Roti pemberian perawat tadi ingin sekali ku makan sekarang juga, tapi tanganku berhenti saat hendak membuka bungkusnya. Aku teringat Mas Rian di rumah. Suamiku pasti juga lapar. Sejak perusahaannya bangkrut 6 bulan lalu, dia berubah total. Dia yang dulu gagah, penuh wibawa, dan lembut, kini hanya mendekam di kontrakan sempit kami, meratapi nasib, dan sering marah-marah tanpa sebab. Aku berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit di daerah pinggiran Jakarta Timur. Uang 300.000 ini harus dihemat mati-matian. 10.000 untuk naik angkot sayang rasanya, lebih baik untuk beli beras. Di tengah jalan, aku melewati sebuah warung Tegal. Aroma ayam goreng dan sayur lodeh yang gurih menusuk hidungku. Air liurku menetes. Ya Tuhan, aku ingin sekali makan ayam. Sudah berapa lama aku tidak makan daging? Seingatku, terakhir kali saat Lebaran tahun lalu, sebelum badai kebangkrutan itu menghantam rumah tangga kami. Tanganku meremas amplop di saku dasterku yang sudah pudar warnanya. Tidak, Nia. Tahan. Mas Rian butuh rokok. Mas Rian butuh kopi. Kalau dia tidak dapat rokok, dia akan mengamuk lagi. Dia akan membanting barang-barang yang tersisa. Aku harus menjadi istri yang berbakti. Ibuku dulu berpesan sebelum meninggal. Nia, surga istri ada pada ridho suami. Temani dia saat susah. Jangan hanya saat senang. Aku mampir ke warung kelontong di ujung gang. Membeli beras literan yang paling murah. Yang warnanya agak kusam. Sebungkus tempe, cabai, bawang, dan sebungkus rokok kretek kesukaan Mas Rian. Sisa uangnya kurapikan baik-baik, kulipat kecil-kecil, dan kusembunyikan di balik jahitan dalam celanaku, di tempat yang tidak akan ada orang yang tahu. Ini untuk simpanan kalau ada penagih utang datang lagi, atau untuk biaya darurat jika Mas Rian sakit. Sampai di depan pintu kontrakan, aku menarik napas panjang, mencoba menyeka keringat di wajah, dan memasang senyum ceria agar suamiku tidak sedih melihatku lelah. Pintu kayu itu catnya sudah mengelupas di sana-sini. Dari dalam terdengar suara televisi. Syukurlah, listrik belum diputus. Assalamualaikum. Mas.
Nia pulang, ucapku pelan sambil membuka pintu. Ruangan itu pengap dan gelap. Jendela tidak dibuka. Asap rokok memenuhi udara, membuat dada sesak. Mas Rian sedang berbaring di atas kasur lipat tipis di depan TV tabung tua. Dia tidak menoleh sedikit pun. Matanya terpaku pada layar, menonton acara gosip selebriti. Di sekelilingnya berserakan puntung rokok dan gelas kopi kotor yang sudah dikerubungi semut. Waalaikumsalam. Lama sekali kamu, jawabnya ketus tanpa melihatku. Mana? Bawa uang tidak? Aku meletakkan kantong plastik belanjaan di lantai, lalu mendekatinya, berlutut, dan mencium tangannya dengan takzim. Tangannya kasar, tapi anehnya tidak ada kapalan pekerja keras. Baunya wangi sabun mahal, satu-satunya kemewahan yang dia tidak mau lepas. Dia tetap memakai sabun impor meski kami makan nasi dengan garam. Ada, Mas. Tadi Nia bantu cuci piring di warung Bu Haji di pasar. Aku berbohong. Aku tidak pernah memberitahunya kalau aku menjual darah. Aku takut dia tersinggung harga dirinya sebagai laki-laki. Aku takut dia merasa gagal menjadi kepala keluarga. Ini rokoknya, Mas. Dan Nia beli tempe. Nanti Nia masakan oseng tempe kesukaan Mas. Rian bangun, duduk bersila dengan malas. Dia menyambar bungkus rokok itu, merobek plastiknya dengan kasar, dan menyalakan sebatang. Dia menghembuskan asapnya tepat ke wajahku. Aku terbatuk kecil, tapi kutahan agar dia tidak tersinggung. Cuma tempe lagi. Kamu ini tidak becus ya cari uang, gerutunya. Matanya menatapku tajam. Tatapan yang dulu penuh cinta saat kami menikah, kini hanya berisi penghinaan dan kejijikan. Aku ini dulu direktur utama, Nia. Lidahku tidak biasa makan tempe busuk begini setiap hari. Mana uang sisanya? Sini, Mas. Uangnya cuma cukup buat beli beras sama rokok Mas. Tadi upahnya sedikit, kataku lirih, menunduk takut. Bohong. Sini dompetmu. Rian menyambar tas kain lusuhku. Dia mengacak-acak isinya dengan kasar. Koin-koin berjatuhan. Tidak menemukan apa-apa selain uang receh kembalian. Dia mendengus kesal, lalu melempar tas itu ke wajahku. Dasar istri tidak berguna. Suami lagi jatuh miskin bukannya didukung, cari kerja yang benar yang gajinya besar. Malah cuma bisa bawa pulang tempe. Maafkan Nia, Mas. Besok Nia cari kerjaan lain. Mas makan dulu ya. Nia masakan. Aku beranjak ke dapur sempit di belakang. Dapur itu menyatu dengan kamar mandi. Baunya lembab dan lantai licin berlumut. Air mataku menetes saat mengiris bawang. Bukan karena pedasnya bawang, tapi karena perihnya hati. Lenganku yang bekas disuntik tadi terasa nyeri, berdenyut-denyut sampai ke bahu. Aku melihat bekas tusukan itu membiru. Cepat-cepat kututupi dengan lengan baju panjangku agar Mas Rian tidak lihat. Nia, kamu harus kuat. Mas Rian sedang stres. Dia kehilangan perusahaannya, kehilangan mobil mewahnya, kehilangan teman-temannya. Wajar kalau emosinya tidak stabil. Kamu harus sabar. Kamu harus ikhlas. Aku memasak dengan cepat. Nasi putih hangat yang pulen. Oseng tempe pedas manis dengan kecap yang banyak, dan kerupuk. Aku menatanya di piring seng, lalu membawanya ke depan dengan hati-hati. Mas, ayo makan dulu. Mumpung hangat, ajakku lembut. Rian melirik piring itu dengan jijik seolah melihat kotoran. Makan saja sendiri. Aku tidak nafsu lihat makanan kampung begitu. Mas, sedikit saja. Nanti Mas sakit lambungnya kambuh. Nia suapi ya? Bujukku. Duduk di sampingnya. Tiba-tiba, Rian menepis piring di tanganku dengan keras. Piring seng itu berdenting menghantam lantai. Suaranya nyaring menyakitkan telinga. Isinya berhamburan kemana-mana. Nasi putih dan tempe yang kumasak dengan sisa tenagaku berserakan di lantai yang kotor berdebu, hancur. Seperti hatiku saat ini. Aku bilang tidak mau ya tidak mau. Kamu tuli? Bentaknya. Wajahnya merah padam. Urat lehernya menonjol. Aku terlonjak kaget.
Tubuhku gemetar hebat. Aku menatap nasi yang berserakan itu. Rasa lapar yang tadi kutahan kini berganti menjadi rasa mual yang hebat karena syok. Itu adalah nasi dari darahku. Itu adalah tempe yang kubeli dengan menahan lapar seharian. Dan dia membuangnya begitu saja seperti sampah. Mas, kenapa dibuang? Sayang nasinya. Cicitku sambil memunguti tempe itu satu persatu dengan tangan gemetar. Air mataku menetes ke lantai. Masih bisa dimakan. Belum 5 menit. Makan saja sampah itu. Memang itu level kamu. Rian berdiri, mengambil jaket kulitnya yang masih tersisa dari masa jayanya. Aku mau keluar. Sumpek di rumah terus sama perempuan pembawa sial sepertimu. Mas mau kemana? Ini sudah malam. Mas belum makan. Tanyaku panik. Bukan urusanmu. Jangan tunggu aku pulang. Rian membanting pintu kontrakan hingga tembok bergetar dan debu-debu rontok dari langit-langit. Aku ditinggal sendirian di ruangan remang-remang itu. Di lantai, bersimpuh memunguti butiran nasi. Air mataku tumpah deras, tidak terbendung lagi, membasahi pipi yang kian tirus. Ya Allah, kuatkan hamba. Kuatkan hamba. Aku mengambil nasi yang kotor itu, membersihkan debunya dengan jari, dan memasukkannya ke mulutku. Aku harus makan. Aku harus hidup. Kalau aku mati, siapa yang akan mengurus Mas Rian? Siapa yang akan membayarkan utang-utangnya? Nasi itu terasa asin bercampur air mata dan debu, tapi aku menelannya paksa. 3 hari kemudian, kondisiku semakin buruk. Bekas suntikan di lenganku infeksi karena tidak kubersihkan dengan benar dan aku tetap memaksakan diri mencuci baju buruh tetangga demi uang tambahan. Badanku panas tinggi, menggigil, tapi aku tetap memaksakan diri bangun subuh untuk menyiapkan air hangat buat mandi Mas Rian. Gas LPG habis, jadi aku harus merebus air menggunakan kayu bakar bekas bangunan di belakang kontrakan. Asap mengebul, membuat mataku perih dan dadaku sesak. Batuku semakin menjadi-jadi, mengguncang tubuhku yang ringkih. Berisik. Teriakan Mas Rian terdengar dari dalam kamar. Pagi-pagi sudah batuk kayak orang TBC. Ganggu orang tidur saja. Maaf, Mas. Asapnya, jawabku lirih. Menahan batuk sekuat tenaga. Setelah air matang, aku mengangkat panci panas itu dengan hati-hati. Tanganku yang lemas karena demam gemetar hebat. Tiba-tiba, pandanganku gelap sesaat. Kakiku tersandung kayu bakar. Sebagian air panas mendidih itu tumpah mengenai kaki kananku. Jeritan tertahan keluar dari mulutku. Panas yang luar biasa menjalar di kulit kakiku. Kulitku melepuh seketika. Merah dan perih bukan main. Aku jatuh terduduk. Menggigit bibirku kuat-kuat sampai berdarah agar tidak berteriak lagi dan membuat Mas Rian marah. Air mata kesakitan mengalir deras. Rasanya seperti dibakar hidup-hidup. Pintu kamar terbuka kasar. Rian muncul dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Dia melihatku terduduk di lantai dapur yang becek, memegangi kaki yang melepuh. Bukannya menolong, dia malah berkacak pinggang, wajahnya penuh kekesalan. Ya ampun, kamu ini ceroboh sekali sih. Air panas tumpah-tumpah, bikin lantai becek. Nanti kalau aku terpeleset gimana? Kamu mau bunuh aku? Mas, kaki Nia, sakit, rintihku, menatapnya dengan pandangan memohon, berharap ada sedikit sisa belas kasih di matanya, berharap dia akan lari mengambilkan obat atau setidaknya membantuku berdiri. Tolong ambilkan odol atau salep. Mas, perih sekali, manja, cuma kena air panas sedikit saja cengeng. Itu hukuman buat orang yang kerjanya tidak becus. Bersihkan lantainya sekarang. Aku mau mandi, nanti airnya keburu dingin. Dia berbalik dan membanting pintu kamar mandi tanpa menoleh lagi. Meninggalkanku yang menangis tanpa suara, menyeret tubuhku sendiri untuk mencari kain pel. Dengan kaki yang melepuh dan badan demam, aku mengepel lantai sambil menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Ya Tuhan! Apakah ini ujian? Apakah dosaku terlalu besar sampai suamiku sendiri tidak peduli melihatku terluka?
Siang harinya, saat aku sedang mengompres kakiku dengan air dingin, tiba-tiba pintu kontrakan digedor dengan sangat keras. Suaranya seperti hendak merobohkan pintu. "Buka! Keluar bayar utang!" Teriak suara berat dari luar. Jantungku hampir copot. Rian yang sedang tiduran langsung melompat bangun. Wajahnya yang kupikir pucat karena takut, ternyata menyeratkan sesuatu yang lain. Tapi aku terlalu panik untuk menyadarinya. Dia berlari ke arahku, bersembunyi di belakang punggungku yang ringkih. "Nia, itu penagih utang. Mereka datang lagi. Aduh, mati aku. Mereka pasti mau bunuh aku. Nia, tolong Mas." "Mas takut." Rian mencengkeram bahuku, mengguncang-guncangnya hingga aku pusing. "Mas, tenang dulu. Kita hadapi baik-baik. Kita bicara." Kataku mencoba menenangkan meski aku sendiri gemetar. Pintu didobrak paksa hingga engselnya lepas. Dua orang lelaki bertubuh besar, berwajah sangar, dengan tato naga di lengan masuk ke dalam kontrakan sempit kami. Mereka memakai jaket kulit hitam dan membawa pentungan kayu. "Mana Rian?" "Hah, mana suami pecundangmu itu?" bentak salah satu preman yang botak. "Ampun Bang, ampun. Saya belum ada uang." Rian berteriak histeris, semakin meringkuk di belakangku. Dia mendorong tubuhku ke depan, menjadikanku tameng hidup untuk menghadapi preman-preman itu. "Nia, bilang sama mereka. Bilang kita belum punya uang." Preman itu meludah ke lantai, tepat di dekat kakiku yang luka. Dia melangkah maju, mengarahkan pentungan ke wajahku. "Heh, perempuan. Suamimu ini utang 50 juta sama bos kami. Janji bayar minggu lalu, tapi kabur terus. Sekarang bayar, atau kami patahkan kaki suamimu." 50 juta? Mataku terbelalak, napasku tercekat. "Mas, utang apa lagi ini? Bukannya utang bank sudah lunas dengan menyita rumah kita dulu?" Itu utang judi." Bukan. Utang modal usaha. Aku pinjam buat modal usaha tapi ditipu orang. Nia, tolong Mas. Bayarin dulu. Apa saja yang kamu punya. Kasih ke mereka. Nanti mereka bunuh Mas." Bisik Rian di telingaku, suaranya penuh teror yang dibuat-buat, tangannya mencengkeram lenganku sakit sekali. "Saya tidak punya uang sebanyak itu, Bang." "Demi Allah," kataku gemetar, mengangkat kedua tangan memohon. "Kami buat makan saja susah. Lihat rumah kami, tidak ada apa-apa." "Bohong. Jual ginjalmu kalau perlu. Atau sini, kami ambil barang-barang di sini." Preman itu mulai menendang kipas angin tua kami hingga hancur berkeping-keping. Lalu dia melempar televisi tabung ke lantai. "Jangan!" teriakku. "Itu satu-satunya hiburan Mas Rian. Kalau tidak mau bayar, suamimu kami bawa." Preman yang satu lagi mencengkeram kerah baju Rian dan menyeretnya keluar dengan kasar. "Nia, tolong. Nia, jangan biarkan mereka bawa Mas. Nia." Rian meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara. Aktingnya sungguh sempurna layaknya pemenang Piala Citra, membuatku percaya sepenuhnya bahwa nyawanya sedang di ujung tanduk. Darahku berdesir hebat. Rasa sakit di kakiku hilang entah kemana, digantikan adrenalin seorang istri yang ingin menyelamatkan nyawa suaminya. Aku teringat uang simpanan di jahitan celanaku. Uang hasil menjual darah yang kusembunyikan mati-matian untuk keadaan darurat, untuk masa depan kami yang suram. Tapi sekarang, nyawa Mas Rian lebih penting. "Tunggu! Tunggu Bang!" teriakku sekuat tenaga. Para preman itu berhenti. Rian menatapku dengan mata berbinar licik yang tersembunyi di balik wajah ketakutannya. Saya ada sedikit uang. Tapi tidak banyak. Cuma ini yang saya punya. Tolong lepaskan suami saya. Tolong beri kami waktu. Kataku sambil merobek jahitan celanaku dengan tangan gemetar dan gigi gemeretuk. Aku mengeluarkan gulungan uang yang sudah lecek dan bau keringat itu. Sisa uang jual darah,
Ditambah uang tabungan receh hasil buruh cuci selama 2 bulan yang kun kumpulkan koin demi koin. Totalnya ada Rp1.500.000. Uang itu rencananya untuk biaya berobat Mas Rian kalau sakit, atau untuk modal jualan nasi uduk kecil-kecilan agar kami bisa bangkit. Tapi kini, uang itu harus kuserahkan. Preman itu menyambar uang dari tanganku dengan kasar. Dia menghitungnya dengan cepat, lalu tertawa mengejek yang menggelegar. Cuma 1,5 juta. Hei, ini cuma cukup buat beli bensin anak buah gue. Dia menampar pipiku dengan uang itu. Pedih sekali rasanya, bukan di pipi, tapi di hati. Tapi ya sudahlah, buat bunga minggu ini. Awas ya. Minggu depan kalau nggak lunas, rumah ini gue bakar sama kalian berdua di dalamnya. Mereka melepaskan Rian dengan dorongan kasar hingga Rian jatuh tersungkur, meludah sekali lagi, lalu pergi meninggalkan kami. Suara motor mereka menderu menjauh. Setelah pintu tertutup, aku jatuh terduduk, lemas tak bertulang. Seluruh tabunganku habis, uang darahku hilang. Tapi aku lega Mas Rian selamat. Aku menoleh ke arah Rian yang sedang membersihkan bajunya, berharap dia akan memelukku, menangis bersamaku, dan berterima kasih karena aku telah menyelamatkannya. Tapi Rian hanya berdiri, merapikan kerah bajunya dengan santai, lalu menatapku dengan tatapan dingin yang membuat darahku beku. Cuma segitu simpananmu. Katanya tidak punya uang, ternyata nyelipin duit di celana dalam. Dasar istri pelit. Kalau tadi kamu kasih dari awal, mereka tidak perlu merusak kipas angin. Mas, itu uang terakhir kita. Itu uang. Aku tidak sanggup melanjutkan kalimat uang darahku. Tenggorokanku tercekat oleh rasa sakit yang tak terlukiskan. Halah, alasan. Sudah. Bersihkan kekacauan ini. Aku mau tidur. Pusing kepalaku. Rian melangkah masuk ke kamar. Melangkahi pecahan televisi tanpa rasa bersalah sedikit pun, bahkan tidak melirik kakiku yang melepuh. Di ruang tengah yang hancur berantakan, aku menangis sendirian sambil memeluk kaki kananku yang melepuh. Tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada barang berharga. Yang tersisa hanya cinta dan kesetiaan yang kian hari kian terasa seperti belati yang mengiris jantungku sendiri. Tapi aku tidak tahu bahwa hari esok akan membawa kejutan yang lebih menyakitkan. Kejutan yang akan membuka mataku tentang siapa sebenarnya laki-laki yang kusebut imam dalam hidupku ini, dan betapa bodohnya aku selama ini. Yang tidak ku ketahui adalah, malam itu, saat aku menangis memakan nasi kotor di lantai kontrakan, Rian tidak pergi mencari kerja atau menenangkan diri. Dia pergi ke sebuah restoran mewah di pusat Jakarta Selatan. Dia memarkirkan motor butut yang dia pakai untuk sandiwara di gang gelap, lalu masuk ke dalam mobil Alphard hitam mengkilap yang sudah menunggunya. Di dalam mobil itu, seorang wanita cantik dengan pakaian seksi dan riasan tebal sudah menunggu dengan segelas wine di tangan. Gimana aktingnya hari ini? Sayang? Masih betah jadi orang miskin? Tanya wanita itu sambil tertawa renyah. Rian tertawa, tawa yang jahat dan puas. Dia mencium pipi wanita itu. Capek juga pura-pura marah terus. Siska. Tapi seru. Aku mau lihat. Seberapa tahan wanita bodoh itu. Tadi dia bawa pulang tempe lagi. Cih, aku langsung buang. Baunya bikin mual. Kamu jahat banget sih, Mas. Istrimu itu kan setia banget, goda Siska. Setia atau bodoh? Beda tipis. Tenang saja. Begitu dia menyerah dan minta cerai, atau mungkin mati perlahan karena kelelahan, semua aset warisan kakeknya yang tersembunyi itu akan jatuh ke tanganku sebagai ahli waris. Dia tidak tahu kan, kalau dia sebenarnya anak orang kaya yang dibuang. Pintar sekali suamiku ini. Yuk, cheers untuk kemiskinan palsu. Gelas wine berdenting. Di kontrakan sempit, aku menggigil kedinginan, memeluk lutut, berdoa untuk keselamatan suami yang sedang menertawakan penderitaanku dan merayakan kehancuranku. Matahari pagi belum sepenuhnya terbit, tapi aku sudah menyeret kakiku yang bengkak dan bernanah keluar dari kontrakan. Lukanya semakin parah.
Kulit yang melepuh itu kini berwarna kehitaman dan mengeluarkan bau tidak sedap karena tidak diobati dengan benar. Setiap langkah terasa seperti menginjak paku panas. Tapi aku tidak punya pilihan. Uang kami habis. Beras habis. Dan Mas Rian, semalam dia pulang mabuk-mabukan, katanya ditraktir teman lama lalu tidur mendengkur tanpa peduli apakah istrinya sudah makan atau belum. Aku berjalan menuju pusat kota. Menumpang bak terbuka mobil pengangkut sayur. Tujuannya adalah sebuah mal besar di Jakarta Selatan. Tetanggaku bilang, ada lowongan petugas kebersihan harian di sana. Gajinya lumayan, bisa dibayar harian kalau memohon pada mandornya. Aku butuh uang itu untuk beli obat dan makan Mas Rian nanti malam. Sampai di mal megah itu, aku merasa kerdil. Lantai marmernya mengkilap, memantulkan bayangan tubuhku yang kurus kering, berbalut baju lusuh yang warnanya sudah pudar. Orang-orang berlalu lalang dengan pakaian wangi, menenteng tas belanja bermerek. Bau parfum mahal bercampur aroma kopi dari kafe-kafe mewah membuat perutku yang kosong semakin perih. Kerja yang benar. Jangan sampai ada noda sedikit pun di kaca ini. Orang-orang kaya di sini tidak suka melihat kotoran, bentak mandor kebersihan. Seorang pria gemuk yang galak. Baik, Pak. Baik, jawabku sambil memeras kain pel. Tanganku perih terkena air sabun yang keras. Tapi aku menahannya. Aku ditempatkan di area VIP, di lantai dasar tempat butik-butik desainer ternama berada. Tugasku mengepel koridor dan membersihkan kaca-kaca etalase. Sambil bekerja, mataku sesekali melirik ke dalam toko. Baju-baju indah itu. Harganya puluhan juta rupiah. Dulu, sebelum menikah dengan Rian, mungkin aku bisa membelinya dengan uang tabungan ayah. Tapi sekarang, menyentuhnya pun aku tak pantas. Tiba-tiba, jantungku berhenti berdetak. Di seberang koridor, keluar dari sebuah butik jam tangan mewah, aku melihat sosok yang sangat kenal. Postur tubuhnya tegap, rambutnya ditata rapi dengan gel. Wajahnya bersih dan bercahaya. Dia mengenakan jas kasual berwarna biru laut yang terlihat sangat mahal, dipadukan dengan sepatu kulit mengkilap. Itu Mas Rian. Aku mengucek mataku berkali-kali. Mungkin aku halusinasi karena lapar. Mungkin itu orang lain yang mirip. Mas Rian suamiku ada di rumah, tidur di atas kasur lipat bau apek dengan kaos oblong bolong. Tidak mungkin dia ada di sini. Terlihat seperti pangeran. Tapi kemudian dia tertawa. Tawa itu, tawa yang selalu kudengar setiap hari, dan di lengannya, bergelayut manja seorang wanita cantik berambut panjang, mengenakan gaun merah menyala dan sepatu hak tinggi. Wanita itu menunjuk sebuah jam tangan di etalase, dan Rian mengangguk sambil mengeluarkan kartu hitam. Kartu kredit prioritas. Duniaku runtuh. Ember pel di tanganku terlepas. Klang. Air sabun tumpah membasahi lantai marmer yang baru saja kubersihkan. Suara gaduh itu membuat beberapa orang menoleh, termasuk pasangan itu. Mata kami bertemu. Detik itu terasa berhenti selamanya. Rian menatapku. Awalnya matanya membelalak kaget, tapi sedetik kemudian, tatapan itu berubah menjadi dingin, asing, dan kejam. Dia tidak memanggilku. Dia tidak berlari menghampiriku. Mas Rian. Panggilku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Aku melangkah maju, melupakan kakiku yang sakit, melupakan posisiku sebagai tukang pel. Mas Rian. Ini aku Nia. Wanita di sebelahnya menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Dia menutup hidungnya dengan tangan yang lentik. Sayang. Siapa gembel ini? Kok dia kenal kamu? Jantungku seperti ditusuk belati. Gembel? Dia menyebutku gembel di depan suamiku sendiri. Rian menatapku, lalu menoleh ke wanita itu dan tersenyum tenang. Mana aku tahu, sayang. Orang gila kali. Biasa, orang miskin suka asal kenal kalau lihat orang kaya. Jangan diladeni. Orang gila? Suamiku. Imamku. Menyebutku orang gila. Mas. Ini Nia. Istrimu. Mas kenapa begini?
Katanya Mas bangkrut. Katanya kita tidak punya uang. Kenapa Mas ada di sini? Kenapa Mas pakai baju bagus? Aku berteriak. Air mata mulai membanjiri wajahku. Aku mencoba meraih lengannya. Tapi Rian mundur selangkah seolah aku adalah wabah penyakit. Hah! Jangan sentuh, bentak Rian. Suaranya menggelegar di lobi mall itu. Satpam! Satpam! Usir orang gila ini. Dia mengganggu kenyamanan saya. 2 orang satpam berlari mendekat. Mereka langsung mencengkeram lenganku yang kurus dengan kasar. Mas! Ini aku Mas. Nia. Istrimu yang kemarin jual darah buat bayar utangmu. Mas. Sadar Mas. Aku meronta. Menangis histeris. Rasa sakit di hati jauh lebih menyakitkan daripada cengkeraman satpam. Rian mendekatkan wajahnya padaku, tapi bukan untuk menenangkan. Dia berbisik, sangat pelan, hanya aku yang bisa mendengar. Senyum iblis terukir di bibirnya. Nia, Nia, kamu itu bodoh atau polos? Pulang sana. Makan tempe busukmu. Jangan mimpi hidup enak. Kamu itu cuma sampah di mataku. Dek, tubuhku lemas seketika. Aku tidak lagi meronta saat satpam menyeretku keluar dari mal, melemparku ke trotoar panas di bawah terik matahari. Lututku menghantam aspal. Ember pelku dilempar menyusul. Pergi. Jangan bikin onar di sini lagi. Dasar gembel tidak tahu diri. Hardik satpam itu. Aku duduk bersimpu di pinggir jalan. Di tengah debu dan asap knalpot Jakarta. Orang-orang yang lewat menatapku dengan pandangan aneh dan kasihan. Tapi tidak ada yang berhenti. Aku menatap gedung mal megah itu. Di dalam sana, suamiku sedang tertawa bahagia dengan wanita lain. Membelanjakan uang yang entah dari mana asalnya. Sementara aku di sini, dengan kaki bernanah, perut lapar, dan hati yang hancur berkeping-keping. Ternyata, kemiskinan ini palsu. Ternyata, utang-utang itu palsu. Ternyata, air matanya saat memelas minta uang padaku adalah palsu. Yang asli hanyalah penderitaanku. Yang asli hanyalah darah yang keluar dari tubuhku. Aku tertawa. Tertawa sendiri seperti orang gila. Tawa yang getir, bercampur isak tangis yang menyayat hati. Bodoh. Kamu bodoh. Nia. Kamu sebodoh-bodohnya wanita. Aku bangkit perlahan. Rasa sakit di kakiku sudah tidak terasa lagi. Mati rasa. Aku harus pulang. Aku harus memastikan satu hal. Aku akan menunggu dia di rumah. Malam itu, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Petir menyambar-nyambar, seolah alam ikut marah melihat ketidakadilan ini. Aku duduk di kursi kayu reyot di ruang tamu kontrakan, dalam gelap. Listrik sudah diputus sore tadi karena menunggak 3 bulan. Lilin kecil di atas meja menjadi satu-satunya penerangan. Apinya bergoyang-goyang tertiup angin yang masuk dari celah jendela. Pukul 11 malam. Pintu terbuka. Mas Rian masuk. Kali ini, dia tidak memakai baju bagus yang kulihat di mal tadi. Dia kembali memakai kaos oblong lusuh dan celana pendek robek. Dia basah kuyup terkena hujan. Aktingnya dimulai lagi. Hah, sialan. Hujan lebat banget. Ojek payung mahal semua. Nia, mana handuk? Dingin nih. Kamu ngapain gelap-gelapan kayak dukun santet begitu? Rian mengomel sambil mengibaskan rambutnya. Aku tidak bergerak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya lurus-lurus. Cahaya lilin memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat lelah-lelah berpura-pura. Hei, kamu tuh Lia. Aku minta handuk. Rian mendekat, wajahnya mulai emosi. Mas tadi dari mana? Tanyaku. Suaraku datar, dingin, tanpa emosi. Rian terhenti sejenak. Matanya bergerak liar ke kiri dan kanan tanda orang berbohong. Ya cari kerjalah. Memang kamu pikir aku ngapain? Main kelereng? Seharian aku jalan kaki keliling Jakarta cari lowongan, tapi nggak ada yang terima mantan direktur bangkrut kayak aku. Kakiku sampai lecet semua. Lecet? Aku terkekeh pelan. Lecet karena sepatu kulit mahal yang masih baru.
atau lecet karena keliling mal ber-AC. Wajah Rian berubah pucat sekilas, lalu memerah karena marah. Ngomong apa kamu? Kamu nuduh aku? Istri durhaka. Suami pulang capek-capek malah dituduh. Aku berdiri, mengambil sesuatu dari saku dasterku. Sebuah struk belanja. Ya, saat diseret satpam tadi, aku sempat memungut struk yang jatuh dari kantong belanjaan wanita itu saat mereka berjalan keluar. Aku melempar struk itu ke wajah Rian. Kertas kecil itu melayang dan jatuh di kakinya. Jam tangan Rolex, harga 150 juta. Pembayaran lunas. Waktu, pukul 10.30 pagi ini. Lokasi, Grand Indonesia. Bacaku dengan suara lantang. Mas mau bilang apa lagi? Bahwa itu struk orang lain yang menempel di sepatumu? Rian menatap struk itu, lalu menatapku. Hening sejenak, hanya suara hujan yang menghantam atap seng. Tiba-tiba, dia tertawa. Bukan tawa panik, bukan tawa menyangkal, tapi tawa yang keras, lepas, dan mengerikan. Hahaha, akhirnya ketahuan juga. Rian menendang kursi plastik di dekatnya hingga terpental. Dia menegakkan tubuhnya. Posturnya yang tadi membungkuk lesu kini berubah tegap dan angkuh. Dia merogoh saku celana lusuhnya, mengeluarkan kunci mobil, dan menekan tombolnya. Tetet, tetet, tetet. Terdengar suara alarm mobil mewah dari kejauhan. Mungkin diparkir di ujung gang. Capek juga aku akting jadi gembel selama 6 bulan ini. Ternyata kamu tidak sebodoh itu ya, Nia. Atau mungkin, kamu cuma beruntung bisa melihatku tadi? Rian menyeringai. Kenapa mas? Tanyaku. Air mataku kembali menetes. Tapi aku tidak menyekanya. Kenapa kamu lakukan ini padaku? Aku istrimu. Aku melayanimu. Aku bahkan menjual darahku untukmu. Kenapa? Rian membentak, berjalan mendekatiku hingga wajah kami hanya berjarak beberapa senti. Bau parfum mahal wanita itu masih tercium samar di tubuhnya. Karena aku benci melihatmu, aku benci pernikahan ini. Kakekku yang memaksaku menikahimu karena dia pikir kamu wanita syolhah yang bisa mengubahku. Cih. Dia mengancam akan mencoret hak warisku kalau aku menceraikanmu sebelum 1 tahun. Jadi, ini semua demi warisan? Bukan cuma itu. Aku bertaruh dengan teman-temanku. Mereka bilang tidak ada wanita zaman sekarang yang mau hidup melarat demi cinta. Aku bilang ada. Ada satu wanita bodoh bernama Nia yang rela mati demi suaminya. Dan selamat. Nia, kamu membuktikan aku menang taruhan. Kamu rela makan nasi bekas kan? Kamu rela jual darah kan? Rian tertawa lagi. Tawa yang menusuk jantung. Asal kamu tahu, uang 50 juta yang kamu bayar ke preman kemarin? Itu uang jajan Siska sehari. Preman-preman itu sopirku. Dan uang 1,5 juta hasil darahmu itu, kami pakai buat beli makanan anjing Siska. Darahmu, cuma seharga makanan anjing. Plak. Tanganku melayang menampar pipinya. Keras sekali, telapak tanganku panas. Ini pertama kalinya seumur hidup aku memukul orang. Rian memegang pipinya. Matanya menyala marah. Dia mencengkeram rahangku dengan kuat. Menekannya hingga aku meringis kesakitan. Berani kamu pukul aku, jalang miskin? Dia mendorongku keras-keras. Tubuhku yang lemah terhuyung ke belakang, menabrak meja kayu. Meja itu terbalik. Lilin di atasnya jatuh ke lantai, menyambar gorden tua yang menjuntai. Api mulai menyala kecil, tapi Rian tidak peduli. Mulai detik ini, kita cerai, teriak Rian. Dia mengambil amplop coklat dari tas yang dia sembunyikan di balik lemari. Ini surat cerai, tanda tangani sekarang. Aku sudah muak lihat muka melasmu. Aku sudah kaya lagi. Warisan kakek sudah cair sebagian. Aku mau nikah sama Siska, wanita yang selevel denganku, bukan pembantu sepertimu. Mas, ingat Allah, Mas. Karma itu ada. Ucapku sambil memegangi dadaku yang sesak. Karma? Hahaha.
Karma itu cuma dongeng buat orang miskin biar nggak sedih-sedih amat. Lihat aku. Aku kaya. Aku bahagia. Mana karmanya? Tidak ada. Rian meludah ke arahku. Keluar kamu dari sini. Kontrakan ini juga sudah habis masa sewanya malam ini. Bawa barang-barang sampahmu dan pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, atau aku pastikan kamu hilang dari Jakarta. Dia menendang koper lamaku ke arah pintu. Api di gorden mulai membesar. Asap hitam mulai mengepul. Rian kaget melihat api itu, tapi dia malah tersenyum licik. Nah, bagus. Biar sekalian terbakar semua kenangan menjijikkan di gubuk ini. Rian berbalik, melangkah keluar pintu tanpa menoleh lagi. Dia meninggalkanku di dalam rumah yang mulai terbakar, di tengah hujan badai, dengan status janda yang dibuang seperti sampah. Aku merangkak keluar, menyeret koperku yang hanya berisi beberapa helai baju. Di luar, hujan menyamarkan air mataku. Aku melihat Rian berlari menembus hujan menuju mobil Alphard hitam di ujung gang. Mobil itu melaju kencang, memuncratkan air kubangan ke wajahku. Habis. Semuanya habis. Cintaku, pengorbananku, darahku, harga diriku. Semuanya diinjak-injak, diludahi, dan dibakar menjadi abu. Aku duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, menggigil kedinginan. Kakiku yang luka semakin sakit terkena air hujan yang kotor. Aku menatap langit gelap yang seolah ikut menangis. Ya Allah, bisikku. Suaranya hilang ditelan guntur. Jika Engkau Maha Adil, tunjukkan keadilanmu. Aku tidak meminta dia mati, tapi biarkan dia merasakan sakit yang lebih perih dari kulit yang melepuh ini. Biarkan dia merasakan lapar yang lebih menyiksa dari perutku ini. Saat itu, sebuah mobil sedan tua berwarna hitam berhenti di depanku. Kaca jendelanya turun perlahan. Seorang pria tua berambut putih, dengan wajah teduh namun berwibawa, menatapku dari dalam. Di belakangnya, duduk dua orang pengawal berbadan tegap. Nia? Panggil pria tua itu. Suaranya bergetar. Apakah kamu Nia? Putri dari Hamidah. Aku mendongak, mataku kabur. Siapa bapak? Pria tua itu segera keluar dari mobil. Tidak peduli jas mahalnya basah kuyup terkena hujan. Dia berlari ke arahku, berlutut di tanah becek, dan memelukku erat-erat. Dia menangis. Ya Tuhan. Cucuku. Maafkan kakek baru menemukanmu sekarang. Maafkan kakek. Malam itu, di titik terendah dalam hidupku, saat aku dibuang oleh suamiku sendiri sebagai sampah, takdir sedang memutar rodanya. Rian pikir dia telah memenangkan segalanya. Dia tidak tahu bahwa wanita yang baru saja dia ludahi adalah pewaris tunggal dari konglomerat yang perusahaannya baru saja membeli saham mayoritas perusahaan Rian siang tadi. Cahaya matahari pagi menembus celah tirai sutra berwarna emas, menyilaukan mataku yang masih terasa berat. Aku mengerjapkan mata berkali-kali, mencoba mengenali langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal yang indah. Ini bukan atap seng bocor di kontrakan. Ini bukan dinding lembab berjamur. Aroma di sini harum, seperti bunga lavender segar, bukan bau apek dan asap rokok. Aku mencoba bangun, tapi rasa nyeri di kaki kananku menahanku. Saat aku menyingkap selimut tebal yang selembut awan itu, aku tertegun. Kakiku yang melepuh dan bernanah itu sudah dibalut perban bersih yang rapi. Tidak ada lalat yang mengerubungi. Tidak ada rasa perih yang menyengat karena obat murahan. Pintu kamar terbuka pelan. Seorang pelayan berseragam rapi masuk membawa nampan berisi bubur ayam, jus jeruk, dan segelas susu. Di belakangnya, pria tua yang semalam memelukku di tengah hujan masuk dengan tongkat kayu jati di tangannya. Wajahnya teduh. Matanya basah saat melihatku sudah sadar. Namanya Pak Burhan, pemilik Wijaya Group. Salah satu konglomerat terbesar di negeri ini. Dan dia adalah kakek kandungku. Nia, cucuku. Akhirnya kamu sadar, ucapnya dengan suara bergetar. Dia duduk di tepi ranjang,
menggenggam tanganku yang kasar dan penuh bekas luka. Tangan seorang pewaris tunggal yang dipaksa nasib menjadi buruh cuci. Maafkan kakek, nak, maafkan kakek terlambat menemukanmu. Bertahun-tahun kakek mencari ibumu yang kabur karena menolak dijodohkan. Ternyata dia hidup menderita dan meninggal muda. Kakek berdosa. Aku menatap pria tua itu. Ada rasa asing, tapi juga ada ikatan darah yang berdesir hangat. Kek, tanyaku lirih. Tenggorokanku masih sakit. Apa ini mimpi? Apa Nia sudah mati? Pak Burhan menggeleng. Air matanya menetes di punggung tanganku. Tidak, sayang. Kamu masih hidup. Dan mulai hari ini, tidak akan ada lagi yang boleh menyakitimu. Tidak akan ada lagi yang boleh membuatmu lapar. Kakek bersumpah, siapapun yang telah membuat putri dari putriku menderita seperti ini, dia akan membayar harganya 1000 kali lipat. Mendengar itu, bayangan Rian kembali memenuhi kepalaku. Rian yang meludahiku. Rian yang tertawa saat aku memakan nasi kotor. Rian yang membakar gorden kontrakan. Rasa sakit di hatiku bangkit lagi. Lebih panas dari api manapun. Aku meremas selimut kuat-kuat hingga buku-buku jariku memutih. Kek, kataku dengan tatapan kosong, tapi penuh dendam yang membara. Nia tidak mau dia mati. Kematian terlalu mudah untuk laki-laki seperti dia. Nia mau dia merasakan apa yang Nia rasakan. Nia mau dia menjadi sampah, sehina-hinanya sampah, sampai dia mengemis kematian tapi nyawanya tidak kunjung dicabut. Pak Burhan menatap mataku dalam-dalam. Dia melihat api itu, api yang sama yang dulu dimiliki ibuku. Dia mengangguk pelan, wajahnya mengeras, penuh wibawa seorang penguasa bisnis yang tak tersentuh. Baiklah, kakek akan berikan pedangnya padamu. Mulai hari ini, namamu bukan lagi Nia si istri pecundang. Namamu adalah Dania Wijaya, dan perusahaan yang diagung-agungkan suamimu itu sekarang sudah ada di dalam genggaman kita. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah di pusat Jakarta, Rian sedang menikmati hidup yang dia impikan. Dia duduk di sofa kulit impor, menyesap cerutu mahal, sementara Siska sedang sibuk mencoba perhiasan berlian yang baru mereka beli. Tawa mereka memenuhi ruangan, tawa di atas penderitaan orang lain. Sayang, kamu hebat banget sih, puji Siska sambil mencium pipi Rian. Istri gembelmu itu pasti sekarang sudah jadi abu atau mati kedinginan di kolong jembatan. Aku tidak menyangka kamu setega itu. Tapi aku suka. Rian tertawa lepas, menyemburkan asap cerutu ke udara. Ah, jangan bahas dia. Bikin mood rusak. Dia itu cuma benalu. Bayangkan, 6 bulan aku harus pura-pura miskin, makan tempe, tidur di kasur keras. Badanku sakit semua. Untung aktingku bagus. Sekarang, warisan kakekku sudah cair sepenuhnya. Perusahaan logistikku juga dapat suntikan dana misterius dari investor baru. Hidup kita sempurna. Siska, minggu depan kita menikah. Kita bikin pesta paling mewah, biar semua orang tahu Rian Pratama sudah kembali ke puncak. Rian tidak tahu, investor misterius yang menyuntikkan dana besar-besaran untuk menyelamatkan perusahaannya itu bukanlah malaikat penolong. Itu adalah jebakan. Dana itu adalah tali gantungan yang perlahan melilit lehernya. 3 bulan berlalu. 3 bulan waktu yang singkat bagi orang bahagia, tapi waktu yang sangat panjang bagi seseorang yang sedang menempa diri di neraka untuk bangkit kembali. Selama 3 bulan itu, aku, Dania Wijaya, menjalani transformasi yang menyakitkan. Dokter terbaik didatangkan untuk menyembuhkan luka bakar di kakiku. Meski sembuh, luka itu meninggalkan bekas parut yang jelek di betis. Dokter menawarkan operasi plastik untuk menghilangkannya, tapi aku menolak. Biarkan bekas luka ini tetap ada. Ini adalah pengingat. Setiap kali aku melihatnya, aku akan ingat betapa panasnya air mendidih itu, dan betapa dinginnya hati suamiku. Aku belajar bisnis siang dan malam. Kakek mengajariku cara membaca laporan keuangan, cara negosiasi, cara menghancurkan lawan tanpa menyentuh fisik mereka. Aku memotong rambutku menjadi bob pendek yang tajam.
Aku mengganti daster lusuhku dengan blazer mahal dan sepatu hak tinggi. Wajahku yang dulu kusam dan berminyak, kini dirawat dengan skincare terbaik hingga bercahaya. Tapi perubahan terbesar bukan pada penampilanku, melainkan pada tatapan mataku. Dulu mataku sayu dan memohon, kini mataku tajam dan dingin seperti es. Hari pembalasan itu pun tiba. Pagi itu, Rian mengadakan rapat umum pemegang saham di kantor pusat perusahaannya. Dia sangat percaya diri. Dia pikir dia adalah raja di sana. Dia duduk di kursi pimpinan dengan angkuh. Kakinya disilangkan di atas meja. Dengar semuanya, seru Rian kepada para direksi yang duduk ketakutan. Hari ini kita akan menyambut pemilik saham mayoritas baru. Investor misterius dari Wijaya Group yang sudah berbaik hati mendanai kita. Pastikan kalian bersikap hormat. Kalau dia senang, bonus kalian cair. Kalau tidak, kalian semua saya pecat. Pintu ruang rapat terbuka. Sekretaris Rian masuk dengan wajah pucat pasi. Pak, perwakilan dari Wijaya Group sudah datang. Beliau adalah CEO baru yang ditunjuk langsung oleh Pak Burhan. Rian segera menurunkan kakinya, merapikan dasinya, dan berdiri dengan senyum lebar yang dibuat-buat. Bagus, suruh masuk. Kita sambut dewa penolong kita. Pintu ganda berbahan kayu jati itu terbuka lebar. Suara langkah sepatu hak tinggi beradu dengan lantai marmer terdengar tegas. Tak, tak, tak. Iramanya mengintimidasi, membuat seisi ruangan menahan napas. Aku melangkah masuk. Aku mengenakan setelan jas putih bersih yang membalut tubuhku dengan sempurna, kacamata hitam bertengger di hidungku, dan bibirku diolesi lipstik merah darah yang menyala. Di belakangku, 6 orang pengacara dan asisten pribadi berjalan mengiringi. Aura kekuasaan menguar begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. Rian ternganga. Dia mematung. Matanya membelalak. Mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mengenali bentuk wajah itu. Dia mengenali mata itu. Tapi akal sehatnya menolak percaya. Tidak mungkin itu Nia. Nia itu gembel. Nia itu dekil. Wanita di depannya ini bersinar seperti berlian, anggun, dan mematikan. Selamat pagi, semuanya. Sapaku. Suaraku tenang, rendah, dan berwibawa. Aku membuka kacamata hitamku perlahan, menatap lurus ke manik mata Rian yang gemetar. Maaf saya terlambat. Macet Jakarta memang menyebalkan. Apalagi kalau harus berbagi jalan dengan orang-orang yang tidak tahu aturan. Aku berjalan menuju kursi pimpinan kursi yang diduduki Rian tadi. Aku berdiri di sebelahnya, menatapnya seolah dia adalah kuman yang menempel di jok kursi. Minggir, kataku singkat. Rian tergagap. Kamu? Kamu siapa? Kenapa? Kenapa kamu mirip? Saya Dania Wijaya. Pemilik 80% saham perusahaan ini. Dan Anda duduk di kursi saya, Pak Rian Pratama. Ruang rapat hening mencekam. Para direksi lain saling berbisik kaget. Rian mundur selangkah. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Kakinya lemas. Dia hampir terjatuh kalau tidak berpegangan pada meja. Nia? Bisiknya, suaranya pecah. Ini kamu? Tapi kamu sudah apa? Sudah mati terbakar di kontrakan? Atau sudah mati kelaparan di jalanan? Potongku sambil tersenyum miring. Sayang sekali, doa orang jahat jarang dikabulkan Tuhan. Silakan duduk di sana, Pak Rian. Di kursi lipat di pojok itu. Itu tempat yang pantas untuk pemegang saham minoritas yang kinerjanya buruk. Rian masih syok berat. Dia menurut saja seperti kerbau dicucuk hidungnya, duduk di kursi lipat besi di pojok ruangan, sementara aku duduk di kursi kebesarannya yang empuk. Aku memutar kursi itu perlahan, menatap seluruh peserta rapat. Baik, kita mulai rapat ini. Agenda pertama, audit keuangan. Saya menemukan banyak sekali pengeluaran fiktif selama 6 bulan terakhir. Pembelian mobil mewah atas nama pribadi,
perjalanan liburan ke Eropa yang dicatat sebagai perjalanan dinas, dan pembelian perhiasan yang dicatat sebagai biaya operasional. Aku melempar tumpukan berkas ke tengah meja. Kertas-kertas itu melayang dan jatuh berantakan. Pak Rian, bisa jelaskan, kenapa uang perusahaan dipakai untuk membeli kalung berlian seharga 200 juta rupiah minggu lalu? Sementara bulan lalu, Anda memecat 50 buruh pabrik dengan alasan efisiensi. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipis Rian. Dia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia berdiri, mencoba memanipulasiku seperti dulu. Dia pikir aku masih Nia yang bodoh. Nia, dengar dulu. Sayang, ini pasti salah paham. Kita bisa bicara berdua kan? Kita suami istri. Brak. Aku menggebrak meja dengan keras. Semua orang terlonjak kaget. Jaga mulut Anda, bentakku. Siapa suami istri? Kita sudah bercerai secara agama saat Anda mengusir saya malam itu. Dan secara hukum, surat cerai yang Anda lempar ke wajah saya waktu itu, sudah saya tanda tangani dan proses. Sekarang, di ruangan ini, saya adalah atasan Anda, dan Anda adalah bawahan yang korup. Tapi Nia, aku Rian, laki-laki yang kamu cintai. Kamu rela jual darah buat aku kan? Kamu tidak mungkin tega melakukan ini. Rian mulai merengek, taktik andalannya. Dia memasang wajah memelas yang dulu selalu membuatku luluh. Tapi kali ini, melihat wajah itu, aku hanya merasa mual. Cinta? Tanyaku sambil tertawa pelan. Tawa yang menyayat hati. Pak Rian, cinta itu sudah mati saat Anda membuang nasi yang saya beli dengan darah saya. Cinta itu sudah hangus terbakar bersama gorden di kontrakan itu. Sekarang, yang tersisa hanya bisnis. Dan dalam bisnis, saya tidak mentolerir pencuri. Aku menoleh ke pengacaraku. Pak Haryo, bacakan keputusan rapat umum pemegang saham hari ini. Pengacara tua berkacamata tebal itu berdiri dan membacakan dokumen dengan suara lantang. Memutuskan. 1. Memberhentikan Saudara Rian Pratama dari jabatan Direktur Utama secara tidak hormat. 2. Menyita seluruh aset pribadi Saudara Rian Pratama yang diperoleh dari penggelapan dana perusahaan, termasuk mobil, rumah, dan rekening bank, untuk menutupi kerugian perusahaan. 3. Melaporkan Saudara Rian Pratama ke kepolisian atas dugaan tindak pidana korupsi dan penipuan korporasi. Rian melotot. Matanya hampir keluar. Apa? Kalian gila? Ini perusahaanku. Warisan kakekku. Kalian tidak bisa memecatku. Aku yang bangun ini semua. Anda yang menghancurkannya. Koreksiku dingin. Security, bawa mantan direktur ini keluar. Pastikan dia tidak membawa apapun selain baju yang melekat di badannya. Dompet, kunci mobil, ponsel dinas. Sita semuanya. 2 orang satpam bertubuh kekar masuk. Mereka bukan satpam sembarangan, tapi pengawal pribadi kakekku yang terlatih. Mereka mencengkeram lengan Rian. Persis seperti saat Rian menyuruh satpam mal menyeretku dulu. Karma itu instan. Mas. Lepaskan. Lepaskan aku. Nia. Kamu tidak bisa begini. Aku suamimu. Nia AA. Teriak Rian meronta-ronta saat diseret keluar ruangan. Aku hanya duduk diam, menatap pintu yang tertutup di belakang punggungnya. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesal. Hanya ada rasa kosong yang aneh. Kemenangan ini terasa manis, tapi juga getir. Tapi ini baru permulaan. Menghancurkan karirnya belum cukup. Aku harus menghancurkan harapannya. Siska. Wanita itu. Dia adalah target selanjutnya. Malam harinya, Rian pulang ke penthouse-nya dengan berjalan kaki, lusuh dan marah. Dia menggedor pintu apartemen mewah itu. Siska membuka pintu dengan wajah masam. Lama banget sih kamu. Mana jatah bulanan aku? Aku mau ke salon nih, tagih Siska tanpa basa-basi. Rian menerobos masuk, langsung menuju brankas di kamar tidur. Dia butuh uang tunai.
Dia butuh perhiasan untuk dijual dan kabur ke luar negeri sebelum polisi menangkapnya. Tapi saat dia membuka pintu brankas, kosong. Brankas itu melompong. Uang tunai, sertifikat tanah, perhiasan emas, semuanya lenyap. Siska, mana isinya? Rian berteriak histeris. Siska masuk ke kamar sambil bersedekap, tersenyum sinis. Oh, itu? Sudah aku ambil semua. Kamu pikir aku tidak tahu beritamu? Di TV sudah heboh, sayang. Direktur muda Rian Pratama dipecat dan terancam penjara. Kamu pikir aku mau hidup sama buronan miskin? Jangan mimpi. Kamu. Rian gemetar. Kamu mencurinya dariku, setelah semua yang kuberikan padamu? Mencuri? Siska tertawa. Anggap saja ini pesangon karena sudah menemanimu selama ini. Lagi pula, apartemen ini sewanya atas namaku, tapi bayarnya pakai uangmu. Dan masa sewanya habis. Besok. Jadi, silakan angkat kaki dari sini Rian. Gembel dilarang masuk. Kamu. Wanita ular. Dasar pelacur. Rian menerjang maju hendak memukul Siska. Tapi tiba-tiba, seorang pria berotot keluar dari kamar mandi selingkuhan baru Siska. Pria itu meninju wajah Rian dengan telak. Bug! Rian terpental. Darah segar mengucur dari hidungnya. Pergi lu, jangan ganggu cewek gue. Bentak pria itu. Rian, yang dulu gagah dan sombong, kini terkapar di lantai apartemen mewah yang dulu dia banggakan. Dia diusir oleh wanita yang demi dia rela membuang istri setianya. Dia merangkak keluar, diusir seperti anjing kurap. Malam itu, Rian berjalan tanpa tujuan di jalanan Jakarta. Perutnya lapar, dompetnya disita. Kartu kreditnya diblokir. Tidak ada teman yang mau mengangkat teleponnya. Dia sampai di depan sebuah warung nasi pinggir jalan. Aromanya mengingatkannya pada sesuatu. Oseng tempe. Dia melihat seorang pengemis tua sedang makan nasi bungkus di trotoar. Perut Rian berbunyi keras. Dia menatap nasi itu dengan tatapan lapar yang liar. Rasa malu sudah hilang. Dia mendekat, berharap si pengemis menyisakan sedikit. Saat itulah, sebuah mobil Rolls-Royce berhenti perlahan di depannya. Kaca jendela belakang turun. Dari dalam, aku menatapnya. Wajahku datar tanpa ekspresi. Rian melihatku. Matanya berkaca-kaca, penuh penyesalan dan harapan. Nia, tolong mas. Mas lapar. Mas tidak punya tempat tinggal. Maafkan mas. Nia, mas hilaf. Mas janji akan berubah. Aku tidak menjawab. Aku hanya memberi isyarat pada sopirku. Sopir itu keluar, membawa sebuah bungkusan. Rian menatap bungkusan itu dengan mata berbinar. Dia pikir itu uang, atau makanan enak. Sopir itu melempar bungkusan itu ke aspal, tepat di depan kaki Rian yang telanjang dan kotor. Itu adalah bungkusan nasi basi, nasi yang sudah berlendir dan berbau. Makan itu, kataku dingin dari dalam mobil. Dulu kamu bilang nasi pemberianku seperti sampah kan? Sekarang, itulah level kamu yang sebenarnya. Nikmatilah. Kaca jendela mobil kembali naik perlahan, menutup wajahku dari pandangannya. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Rian yang menangis meraung-raung di pinggir jalan, di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang. Tangannya yang gemetar memungut nasi basi itu, dan dengan air mata bercucuran, dia memakannya dengan lahap, persis seperti aku dulu. Karma tidak pernah salah alamat, dan dia baru saja mengirimkan paketnya dengan pengiriman kilat. Tapi, cerita belum selesai. Penderitaan Rian baru dimulai. Karena penjara yang sesungguhnya bukan di balik jeruji besi, tapi di dalam penyesalan yang tak berujung. Dan Siska, wanita ular itu, dia tidak tahu bahwa dia juga ada dalam daftar belanjaku selanjutnya. Sementara Rian mengunyah nasi basi dengan air mata bercampur ingus di pinggir jalan yang gelap, di belahan kota yang lain, lampu-lampu neon menyala terang, seakan merayakan kemenangan semu. Siska,
Wanita yang baru saja menendang Rian keluar dari apartemen, sedang duduk santai di atas kasur empuknya. Di hadapannya, isi brankas yang dia kuras dari kamar Rian berserakan. Tumpukan uang tunai, jam tangan, dan beberapa kotak perhiasan beludru merah. Dia tertawa, tawa yang melengking dan penuh kemenangan. Tangannya yang berkuku panjang dan dicat merah menyala membelai tumpukan uang itu. Dasar laki-laki bodoh. Dia pikir aku benar-benar mencintainya? Cinta itu butuh modal. Sayang, kalau modalmu habis, cintaku juga ikut habis. Dia mengambil sebuah kalung berlian yang menurut Rian harganya $500 miliar. Kalung itu berkilau indah di bawah lampu kamar. Besok pagi-pagi sekali, aku akan jual semua ini. Lalu aku akan pergi ke Singapura, belanja tas Hermes, dan mencari mangsa baru. Mungkin bule tua yang kaya raya, gumamnya pada diri sendiri sambil bercermin, mematut-matut kalung itu di leher jenjangnya. Dia merasa dunia ada di genggamannya. Dia merasa tak tersentuh. Dia tidak tahu bahwa di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Selalu ada celah. Dan celah itu bernama keserakahan. Keesokan paginya, Siska berdandan secantik mungkin. Dia mengenakan gaun sutra terbaiknya, kacamata hitam besar, dan sepatu hak tinggi. Dengan percaya diri, dia melangkah masuk ke sebuah toko perhiasan paling bergengsi di kawasan Plaza Indonesia. Toko ini adalah tempat biasa para sosialita menjual kembali koleksi mereka. Selamat pagi, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Sapa pelayan toko dengan ramah, melihat penampilan Siska yang meyakinkan. Saya mau jual ini. Siska meletakkan kotak beludru merah itu di atas meja kaca. Isinya kalung berlian, cincin, dan gelang yang dia ambil dari brankas Rian. Saya butuh uang tunai sekarang juga. Jangan banyak tanya soal surat-suratnya. Suami saya menghilangkannya. Tapi Anda tahu kan barang bagus kalau melihatnya? Pelayan itu mengangguk sopan, lalu memanggil ahli penaksir permata. Seorang pria tua berkacamata pembesar keluar dari ruangan belakang. Dia mengambil kalung itu, mengamatinya dengan teliti di bawah lampu khusus, lalu menggunakan alat pendeteksi berlian. Siska menunggu dengan tidak sabar, kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Ayolah Pak, lama sekali. Itu asli. Suami saya membelinya di Eropa. Pria tua itu melepaskan kacamata pembesarnya, lalu menatap Siska dengan pandangan aneh. Dia berbisik pada pelayan toko, lalu pelayan itu mengangguk dan diam-diam menekan tombol di bawah meja. Maaf, Nyonya. Boleh saya lihat cincin dan gelangnya juga? Siska mendengus kesal. Silakan. Cek semuanya biar cepat cair. Pria tua itu kembali memeriksa. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Siska mulai gelisah. Hei, kenapa lama sekali? Kalian punya uang tidak buat bayar saya? Kalau tidak sanggup, saya pindah ke toko lain. Tepat saat Siska hendak mengambil kembali perhiasannya, 2 orang petugas keamanan mal dan 2 orang polisi berseragam lengkap masuk ke dalam toko. Siska terlonjak kaget. Ada apa ini? Kenapa ada polisi? Ahli penaksir permata itu akhirnya bicara. Suaranya tenang namun menusuk. Maaf, Nyonya, kami harus menahan Anda. Barang-barang yang Anda bawa ini, semuanya palsu. Apa? Siska menjerit, suaranya melengking hingga membuat pengunjung lain menoleh. Jangan sembarangan ya, ini berlian asli, harganya miliaran. Rian bilang ini investasi. Itu kaca, Nyonya. Kaca murahan yang dipotong rapi menyerupai berlian. Zirkonia kubik kualitas rendah. Harganya di pasar paling cuma Rp200.000 satu set. Pria tua itu menjelaskan dengan nada datar. Dan alasan kami memanggil polisi bukan cuma karena barang palsu, tapi karena ciri-ciri perhiasan ini cocok dengan laporan barang bukti penggelapan aset perusahaan yang baru saja masuk dalam daftar pencarian barang polisi pagi ini. Lutut Siska lemas. Palsu? Rian membohonginya. Selama ini Rian memberikan perhiasan palsu padanya. Jadi Rian menipunya juga? Bapak polisi,
Tolong tangkap wanita ini atas dugaan penadahan barang curian dan percobaan penipuan, kata manajer toko. Tunggu. Saya tidak tahu. Saya korban. Ini punya Rian. Tangkap Rian. Siska berteriak histeris saat polisi memborgol tangannya. Riasan wajahnya yang mahal luntur oleh keringat dingin. Dia meronta-ronta seperti orang gila. Saat dia digiring keluar toko, di depan pintu kaca, berdiri seorang wanita dengan setelan jas putih yang anggun. Itu aku, Dania Wijaya. Aku berdiri di sana, menatap drama itu dengan senyum tipis. Siska melihatku. Matanya membelalak. Kamu. Nia? Halo, Siska, sapaku santai. Sayang sekali ya. Ternyata bukan cuma kemiskinan Rian yang palsu. Kekayaannya yang dia pamerkan padamu juga palsu. Berlian itu properti syuting yang dia beli di pasar loak untuk menipumu agar kamu mau jadi selingkuhannya. Dia memang pintar berakting, kan? Kamu tahu semuanya? Siska gemetar. Tentu saja. Dan uang tunai yang kamu ambil dari brankas itu? Coba cek lagi. Itu uang mainan. Siska. Rian menyimpannya untuk jaga-jaga kalau dia butuh menyogok orang bodoh. Dan selamat. Kamulah orang bodoh itu. Wanita iblis. Lepaskan aku. Aku mau bunuh dia. Siska berteriak, meludahi kaca etalase, sebelum akhirnya diseret paksa oleh polisi. Dia yang selalu memandang rendah orang lain, kini menjadi tontonan hinaan satu mal. Dia akan membusuk di penjara. Bukan karena mencuri miliaran, tapi karena kebodohannya sendiri mencuri barang rongsokan. Aku berbalik, berjalan meninggalkan kerumunan itu. Satu persatu, sampah-sampah yang mengotori hidupku telah dibersihkan. Tapi tugasku belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kulakukan untuk menutup buku masa lalu ini selamanya. Sore harinya, aku meminta sopir mengantarku ke sebuah tempat pemakaman umum di pinggiran Jakarta, tempat di mana ibuku dimakamkan. Dulu, makam ibu hanya gundukan tanah merah dengan nisan kayu lapuk. Rian tidak pernah mau mengeluarkan uang untuk memugar makam ibu. Katanya, buang-buang duit buat orang mati. Kini, makam itu sudah berubah. Kakek telah memerintahkan orang untuk membangunnya dengan marmer hitam yang indah, dikelilingi taman bunga melati yang harum. Aku duduk bersimpuh di samping nisan ibu, mengusap namanya yang terukir dengan tinta emas. Hamidah binti Burhan Wijaya. Ibu. Nia datang, bisikku. Angin sore berhembus lembut, menyapa wajahku seolah tangan ibu sedang membelai pipiku. Nia sudah penuhi janji Nia. Bu. Nia tidak lagi lemah. Nia sudah ambil kembali harga diri kita. Laki-laki yang menghina ibu, yang menyia-nyiakan anak ibu, sekarang sudah mendapatkan ganjarannya. Air mataku menetes. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kelegaan. Bertahun-tahun aku hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Takut ditinggalkan, takut tidak dicintai, sampai aku rela menghancurkan diriku sendiri. Tapi sekarang aku sadar. Cinta tidak seharusnya menyakitkan. Cinta tidak seharusnya meminta darah dan air mata sebagai bayaran. Saat aku hendak beranjak pulang, mataku menangkap sosok di kejauhan, di dekat gerbang makam. Sosok itu kurus kering, memakai baju compang-camping yang sudah menghitam karena daki, dan kakinya dibungkus plastik kresek sebagai pengganti sepatu. Itu Rian. Dia berdiri di sana, mengintip dari balik pohon Kamboja. Dia tidak berani mendekat. Dia melihat mobil mewahku, melihat pengawal-pengawalku, dan melihat nisan marmer ibuku. Dia tahu siapa yang ada di sana. Aku menatapnya dari jauh. Tatapan kami bertemu. Dulu, dia adalah rajaku. Dulu, satu bentakan darinya bisa membuatku gemetar ketakutan. Dulu, aku rela mati demi senyumannya. Tapi sekarang, melihatnya di sana, yang kurasakan hanya rasa kasihan. Kasihan pada manusia yang menyia-nyiakan berlian demi memungut batu kali. Aku tidak mengusirnya. Aku tidak memanggil polisi,
Membiarkannya hidup dengan melihat kesuksesanku adalah siksaan terbesar baginya. Biarkan dia hidup panjang umur. Biarkan dia setiap hari bangun tidur dengan perut lapar dan hati penuh penyesalan, mengingat bahwa dulu dia memiliki istri yang rela memberikan nyawa untuknya. Tapi dia buang demi nafsu sesaat. Aku masuk ke dalam mobil. Pak, jalan. Perintahku. Mobil melaju perlahan meninggalkan area pemakaman. Dari kaca spion, aku melihat Rian jatuh berlutut di tanah, menangis sambil memukuli dadanya sendiri. Raungan penyesalannya terdengar samar-samar, lalu hilang ditelan jarak. Selamat tinggal, Mas Rian. Selamat tinggal, Nia si penjual darah. Selamat datang, Dania Wijaya. 5 tahun kemudian, wajahku terpampang di sampul majalah bisnis ternama sebagai wanita paling berpengaruh di Asia. Wijaya Group di bawah kepemimpinanku berkembang pesat, merambah ke pasar internasional. Aku mendirikan yayasan sosial yang khusus membantu para istri korban kekerasan rumah tangga dan memberikan modal usaha bagi wanita-wanita yang ingin mandiri. Aku ingin memastikan, tidak ada lagi wanita yang harus bernasib sama sepertiku dulu. Pagi ini, aku sedang meninjau proyek pembangunan rumah sakit gratis yang didanai oleh yayasanku. Lokasinya tidak jauh dari kontrakan lamaku yang dulu terbakar. Tempat itu kini sudah rata dengan tanah. Akan kubangun menjadi taman bermain anak-anak. Permisi, Bu Dania. Asistenku mendekat. Ada seorang pengemis tua di depan gerbang proyek yang memaksa ingin bertemu ibu. Katanya dia kenal ibu. Sudah diusir satpam tapi dia tidak mau pergi. Dia bilang dia sakit keras. Aku terdiam sejenak. Firasatku berkata aku tahu siapa itu. Biarkan dia masuk, kataku. Tak lama kemudian, 2 orang satpam memapa seorang pria yang kondisinya sangat mengenaskan. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit, rambutnya rontok hampir botak, dan kulitnya penuh luka koreng yang tidak terawat. Dia batuk-batuk parah, batuk yang terdengar kering dan menyakitkan. Dia mendongak menatapku, matanya cekung dan keruh. Itu Rian. 5 tahun di jalanan telah mengubahnya menjadi kakek-kakek jompo, padahal usianya belum genap 40. Nia. Suaranya parau, hampir tidak terdengar. Ada apa? Tanyaku datar. Aku tetap berdiri tegak, tidak mendekat. Bau busuk menguar dari tubuhnya. Aku sakit Nia. TBC. Paru-paruku rusak. Rian terbatuk lagi. Darah segar keluar dari mulutnya, menetes ke lantai keramik yang bersih. Tolong aku. Sekali ini saja. Aku tidak minta uang. Aku cuma minta obat. Sakit sekali rasanya. Napasku sesak setiap malam. Persis seperti kamu dulu saat kena asap kayu bakar. Dia mengingatnya. Dia ingat saat dia memarahiku karena batuk terkena asap. Karma itu benar-benar cermin yang sempurna. Aku menatapnya lurus. Dulu, saat aku sakit karena infeksi bekas suntikan darah, kamu bilang aku manja. Dulu, saat kakiku melepuh tersiram air panas demi masak air mandimu, kamu menyuruhku mengepel lantai. Sekarang, kamu datang minta obat? Rian menangis. Air matanya bercampur darah di dagunya. Aku salah. Aku berdosa. Aku tahu aku tidak pantas diampuni. Tapi tolong, aku takut mati sendirian di selokan. Tolong Nia, kamu wanita baik. Kamu dulu mencintaiku. Kata-kata itu. Kamu wanita baik. Kalimat manipulatif terakhir yang dia punya. Aku menghela napas panjang. Bukan karena luluh, tapi karena aku sudah selesai dengan dendam. Membencinya terus-menerus hanya akan mengotori hatiku yang sekarang sudah damai. Bawa dia ke klinik umum. Kataku pada asistenku. Bayar pengobatannya sampai dia stabil. Lalu masukkan dia ke panti sosial milik pemerintah. Jangan biarkan dia menggelandang lagi. Tapi ingat, jangan berikan uang sepeser pun ke tangannya. Cukup pastikan dia tidak mati kelaparan dan punya atap untuk tidur. Rian terisak keras. Dia mencoba bersujud di kakiku. Tapi aku mundur selangkah. Terima kasih, Nia. Terima kasih, kamu malaikat.
Jangan salah paham, potongku dingin. Aku melakukan ini bukan karena aku masih peduli padamu. Aku melakukan ini karena aku manusia. Dan tugasku sebagai manusia adalah memanusiakan manusia lain, meskipun manusia itu pernah bersikap seperti iblis kepadaku. Anggap saja ini sedekah terakhirku untuk membuang sial. Aku berbalik badan, berjalan menjauh menuju mobilku yang menunggu. Nia, panggil Rian untuk terakhir kalinya. Apakah kalau aku sembuh nanti, aku boleh melihatmu lagi? Aku berhenti sejenak, tanpa menoleh. Tidak. Di mataku, Rian suamiku sudah mati 5 tahun lalu dalam kebakaran itu. Kamu hanyalah orang asing yang kebetulan ku tolong di pinggir jalan. Hiduplah dengan sisa umurmu untuk bertaubat. Aku masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup rapat, memisahkan duniaku yang terang benderang dengan dunianya yang kelam. Mobilku melaju membelah kemacetan Jakarta. Di luar jendela, langit biru cerah membentang luas. Aku melihat pantulan wajahku di kaca jendela. Wajah seorang wanita yang pernah hancur, pernah terinjak, tapi memilih untuk tidak menyerah. Bekas luka di kakiku mungkin tidak akan pernah hilang, tapi rasa sakitnya sudah sembuh total. Aku tersenyum. Bukan senyum getir, bukan senyum sinis, tapi senyum tulus seorang pemenang. Hidup itu adil. Pada akhirnya, bagi mereka yang sabar, Tuhan akan memberi jalan, dan bagi mereka yang kejam, waktu akan memberi jawaban,